Selamat datang di Kitab Jawa TV saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah, amin, amin, ya robbal alamin, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan share, channel Kitab Jawa TV agar selalu semangat membuat video menarik seputar kitab-kitab Jawa. Agar memahami isi dari video di channel ini, mohon jangan skip videonya. Yuk kita lanjut ke videonya. Amalan tenaga dalam ampuh. Untuk memenuhi permintaan saudara kita, saya postingkan amalan dari guru RRK yang saya sarankan dikuasai oleh siapapun. Karena manfaatnya sudah terbukti nyata. Insya Allah kita pasti mengenal nama dari sosok Nabi terkuat ini, yaitu Nabi Daud. Dan beliau bukan saja dikenal oleh umat penghulu kita Nabi Muhammad, namun hampir agama-agama samawi juga sangat mengenal beliau. Nabi Daud adalah nabi yang Tuhan anugerahkan kitab Zabur, dan beliau adalah bapa kandung dari nabi yang sangat melegenda mukjizatnya, yaitu Nabi Sulaiman. Oleh sebab itulah semua agama yang pernah ada di muka bumi mengenal beliau, mulai dari kaum Yahudi, Majusi, Buddhis, Buddha termasuk kaum tradisional atau kejawen. Nabi Daud adalah nabi satu-satunya yang Tuhan anugerahkan kekuatan tenaga dalam paling kuat, bukan fisik atau tubuh beliau yang kuat sebagai risalah. Fakta bahwa beliau adalah nabi yang sangat kuat tenaga dalamnya ialah beliau semasa berumur kurang lebih antara 9 tahun mampu mengalahkan panglima perang kerajaan lain yang tengah menginvasi ke wilayah bermukim beliau. Makna tersirat yang dapat kita ambil dari kejadian ini adalah, kekuatan luar yang sangat besar itu tidak akan berarti apa-apa jika berhadapan dengan orang yang kekuatan dalamnya terkondisikan. Nah, kalimat terkondisikan inilah yang disebut dalam pemahaman sebenarnya dengan menghimpun dan mengendalikan tenaga dari dalam tubuh tersebut. Selanjutnya saudara pembaca pasti juga pernah mendengar puasa Nabi Daud, bukan? Yaitu satu metode puasa zigzag, sehari puasa sehari berbuka dan begitu seterusnya. Metode ini adalah satu-satunya andalan Nabi Daud yang tek lekang dimakan zaman hingga ke hari ini. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, tiada puasa yang paling afdol selain puasanya Nabi Daud. Nah, tahukah saudara pembaca bahwa puasa Daud ini sangat diakui oleh praktisi medis dan non-medis sebagai metode paling ampuh untuk menguatkan badan, menguatkan hormon induk dalam batang tubuh yang sangat berfungsi membentuk daya tahan antibodi dalam tubuh. Antibodi inilah yang jika terhimpun secara optimal dan terkendali maka akan menghasilkan daya dorong dan daya tarik pada kebendaan berupa energi. Energi yang memantul dalam hantaman yang terarah inilah yang disebut orang dengan tenaga dalam. Menurut penelitian banyak ahli biologi menyimpulkan bahwa setiap manusia yang mampu menghimpun tenaga induk hormonnya memang memiliki daya hidup lebih lama, mampu sehat lebih lama dari orang biasa. Tenaga dari dalam tubuh itu adalah sumber energi bagi setiap manusia yang secara alamiah dapat didaya gunakan untuk bertahan hidup jauh lebih lama, jauh lebih sehat, jauh lebih kuat dan jauh lebih bersemangat dari manusia lainnya yang hanya menggunakan kekuatan fisik. Maka oleh itu para penghayat kebatinan selalu menggunakan metode puasa Nabi Daud ini untuk memperkuat apa saja yang telah mulai lemah dan hancur dalam batang tubuhnya, dikarenakan Nabi Daud ini adalah nabi yang dianugerahkan kekuatan sangat besar oleh Tuhan sehingga metode beliau itu hingga kini tetap awet dan masih sangat banyak diamalkan oleh manusia-manusia di muka bumi ini. Namun untuk kali ini saya bukan membahas mengenai metode puasa dari Nabi Daud tersebut, sebab semua penghayat kebatinan pasti pernah melakukan puasa tersebut dan tentu saja segala ritual dan syariat puasanya mereka jauh lebih paham dan mengerti.
Yang akan saya coba ceritakan dalam postingan ini adalah tenaga dari dalam batang tubuh yang digunakan oleh Nabi Daud tersebut sewaktu mengalahkan sang panglima perang ribuan tahun lalu. Sebelum saya utarakan metodenya, maka akan saya jelaskan dulu tujuan akhir dari hakikat mengamalkan metode tenaga dalam warisan Nabi Daud ini, yaitu, ternyata kekuatan dari dalam tubuh manusia jika mampu dikelola dan dikendalikan secara beraturan, maka hukum pasti yang terjadi adalah akan mampu mengalahkan tenaga dari luar sebesar apapun yang tidak terkelola secara teratur. Nabi Daud telah membuktikan bahwa kecilnya tubuh bukan harga mati pasti kalah dari tubuh yang sebesar gajah. Hakikat tujuan akhir lainnya adalah, pada kondisi lingkungan seperti sekarang ini yang rawan akan tidak kekerasan baik secara kontak fisik maupun ancaman dalam bentuk sugesti kita sebagai warga negara, maka setiap kita berkewajiban memiliki metode pertahanan khusus masing-masing guna melindungi dan menahan tindak kekerasan tersebut baik kepada diri sendiri maupun kepada keluarga, anak dan istri, tentu tanpa melupakan dan mengenyampingkan perlindungan yang memang selalu diberikan juga oleh pihak kepolisian. Tenaga dalam atau tenaga yang bersifat energi yang berasal dan muncul dari organ bagian dalam tubuh kita adalah tenaga yang super gratis dan dapat dimunculkan oleh semua manusia dengan berbagai metode, dan Indonesia adalah gudangnya dari berbagai metode tenaga yang berasal dari organ dalam tubuh manusia tersebut. Yang sedikit menjadi permasalahan terkadang adalah ikut campur tangannya makhluk-makhluk lain dalam pelaksanaan metode tersebut yang mau tidak mau pasti akan membuat perubahan yang signifikan dari emosi kita. Saya berikan sebuah contoh nyata. Jika kita mengamalkan sebuah ayat dengan tujuan untuk membangkitkan tenaga dalam tersebut, maka mau tidak mau maka emosi kita akan berubah secara nyata. Yang sebelum kita mengamalkan mantra atau ayat tersebut kita sangat sulit tersinggung dan super penyabar sifat aslinya, kini setelah memiliki tenaga dalam tersebut kita sangat mudah tersinggung. Kadang merasa derajat dan pangkatnya tinggi dari orang lain, sedikit saja orang berkata kurang sopan kepada kita maka kita sudah sangat marah dan merasa dilecehkan, padahal orang tersebut bicaranya kasar pun bukan niat melecehkan kita, tetapi kenapa kita selalu merasa orang lain itu harus hormat dan segan kepada kita hanya karena kita telah menguasai tenaga dalam pukulan jarak jauh. Sekarang kita telah benar-benar bukan aslinya kita lagi. Kita telah menjadi orang lain dengan perasaan dan kehendak yang palsu. Kita tiba-tiba menjadi orang yang merasa seorang jawara yang memiliki ilmu tenaga dalam pembangkit wibawa sehingga setiap perkataan kita harus dituruti dan disegani oleh orang yang kita ajak bicara. Sungguh kita telah menjadi orang yang sangat aneh di antara orang-orang normal yang kita kira aneh juga. Hehehe. Lalu jika begini maka tenaga dari dalam apa namanya itu yang kita kuasai sempurna tersebut, saya yakin para praktisi tenaga dalam pasti pernah mengalami pola pikir dan perasaan palsu seperti ini. Menurut keyakinan saya hal ini terjadi bukan karena tenaga dari dalamnya tetapi karena metodenya yang sudah dicampuri oleh tenaga lain, di mana tenaga lain tersebut pasti memiliki karakter tersendiri. Nah, karakter dari tenaga lain tersebut yang dominan bermain saat tenaga dalam tersebut digunakan atau diamalkan. Jika dalam metode mengelola tenaga dalam itu tercampur dengan tenaga khodam, tenaga jin, tenaga mantra-mantra agama-agama samawi, maka hasilnya adalah karakter dan sifat kita akan menjadi karakter dari khodam dan jin tadi. Dan jika si jin merasa dia lebih terhormat dari manusia lain, maka karakter manusia yang mengamalkannya akan menjadi merasa selalu harus dihormati juga oleh manusia lainnya. Lama-lama orang tersebut bukan lagi si fulan tetapi sudah menjadi si khodam atau bonekanya khodam dan jin tersebut. Padahal tenaga dari dalam tersebut sesungguhnya bersifat murni tenaga pribadi, murni muncul tanpa diembel-embeli tenaga lain. Tenaga dalam itu mutlak hak pribadi setiap makhluk bernyawa.
murni dimiliki oleh setiap makhluk yang bernyawa dan metodenya juga mutlak murni dari diri setiap makhluk bernyawa tersebut. Sayangnya untuk menemukan metode tenaga dalam yang benar-benar murni dan dapat sesegera mungkin dilihat hasil dan dapat digunakan adalah sebuah hal yang sangat-sangat teramat sulit di negeri kita Indonesia ini yang tidak dapat kita pungkiri. Keyakinan animismenya masih sangat kental dan subur, lalu datang berbagai teknik tenaga dalam dari luar yang konon metodenya murni tanpa mantra ataupun ayat-ayat agama, namun setelah kita dalami maka terlihat jelas bahwa tenaga dalam tersebut masih menyengat berbau mistis dan kepercayaan dari agama yang dianut oleh si pengijazah. Maka saya pun mengembara kembali, berputar-putar berpusing-pusing mencari di mana sesungguhnya letak dari metode tenaga dalam tersebut yang benar-benar murni dari diri pribadi. Menyerahkah saya? Oh, sudah terlalu lama kalimat menyerah itu saya pecat dari otak dan pikiran saya, bahkan saya pernah lupa bertahun-tahun menyebut kata menyerah itu karena saking tidak pernah memikirkannya apalagi menyebutnya. Saya sangat meyakini bahwa tenaga dalam murni olah tubuh saya itu pasti akan menjadi satu-satunya daya perlindungan zahir maupun batin saya untuk dapat bertahan hidup dengan layak di negeri tercinta Indonesia ini. Saya sangat meyakini jika yang murni itu saya temukan maka saya telah menemukan 1000 solusi untuk hidup layak di mana saja saya berada. Ingat, yang mendapatkan benar-benar tenaga dalam murni, hidup akan terlihat luas sebab tenaga dalam itu memang sangat dibutuhkan oleh hampir setengah penduduk Indonesia. Hidup akan menjadi diri sendiri karena perlindungan itu milik mutlak diri pribadi, tak ada campur tangan siapapun. Tenaga dalam yang benar-benar murni sangat jelas membuka pintu-pintu rezeki bagi diri pribadi. Badan kuat, akal pun sehat, tidak tergantung dengan kehendak dan ritual serta adat makhluk lain. Hari berbilang bulan, bulan berbilang tahun. Tuhan seru sekalian alam mengizinkan saya mengecap hasil jerih payah saya dalam pencarian yang murni tersebut. Berawal dari seorang kawan yang terkena penyakit tumor otak dan divonis dokter daya bertahan hidupnya hanya paling kuat 8 bulan saja lagi. Dalam kepasrahan itu dia menemukan beberapa kulit terenggiling yang terdapat tulisan bahasa Melayu Indonesia. Kulit tersebut menurut perkiraan sudah berumur ribuan tahun. Itu menurut orang laboratorium yang dia kuasakan untuk meneliti umur kulit terenggiling tersebut. Pada kulit terenggiling terdapat gambar seseorang yang bertubuh kecil dengan gambar orang yang bertubuh sangat besar. Terjungkal terpelanting, pada beberapa bagian tubuh orang yang digambar tersebut terdapat 7 tanda seperti garis maju, dan garis mundur, lalu pada kulit lainnya terdapat tulisan yang menjelaskan akan semua kode-kode pada gambar yang pertama tadi. Dalam penjelasan itu sangat jelas tertulis kalimat, NOPEH Nabi Daud. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia maksudnya adalah, napas Nabi Daud atau cara bernapas Nabi Daud. Rasa bahagia tak terkira sebab Nabi yang terkenal kuat dalam sejarah banyak agama itu cara bernapasnya sudah saya temukan, dan yang paling bahagianya adalah dalam bahasa Melayu Riau kata nopeh itu biasanya digunakan untuk menyebut kekuatan atau tenaga yang berasal dari napas tersebut. Lalu sebagai bahan kelinci percobaan maka kawan saya ini bersedia mencoba mengikuti cara bernapas dari Nabi Daud ini, ya sambil iseng-iseng berhadiah siapa tahu dapat undian bonus, hehehe, apalagi dia sudah pasrah. Oleh karena itu jika metode ini salah ya dia tetap akan mati juga, begitu katanya. Maka dimulailah latihan napas Nabi Daudnya dengan saya sebagai penonton setia. Setiap dia latihan, pada malam pertama dia latihan saya sungguh sangat tidak percaya sama sekali akan metode napas yang dilakukannya akan menghasilkan obat, jangan-jangan malah jadi racun. Malam kedua mulai terlihat agak berbeda, terlihat dari rona wajahnya yang mulai memerah seperti orang yang dalam keadaan sehat segar bugar. Walaupun saat itu saya juga masih ragu akan kebenaran pandangan saya.
Memang hari-hari sebelumnya wajah kawan ini sangat pucat karena darah dalam tubuhnya mungkin tidak mengalir secara sehat, hanya 15 menit saja dia latihan lalu berhenti karena dia kelelahan maka acara malam itu pun dihentikan. Saat saya memberikan botol minuman kepadanya dengan nyata dan dalam keadaan sadar saya terkejut dan terpental sekitar 2 langkah ke belakang karena tangan saya benar-benar terstrom aliran listrik. Untuk meyakinkan maka saya coba lagi menyentuh tangannya untuk yang kedua kali dan hasilnya saya benar-benar shock, sebab tubuh saya dialiri listrik yang menyengat dan seperti mendorong atau mementalkan yang mana listrik tersebut sungguh-sungguh berasal dari telapak tangan kawan saya ini. Maka sebagai orang yang cukup kenyang dengan tanda-tanda tenaga dalam maka sejak itu saya pastikan bahwa metode napas yang dia latih itu adalah tenaga dalam murni sebab tidak ada satupun bacaan, sugesti dan keyakinan apa-apa saat dia melakukannya bahkan dia melatihnya dengan wajah sangat jelas kurang percaya. Sejak itulah saya dan kawan ini mengkaji dan melatih secara tekun dan berkesinambungan, NAPEH Nabi Daud ini, setiap selesai latihan selama 5 menit maka ia akan berhenti 5 menit juga setelah itu dilanjutkan kembali latihannya selama 5 menit dan begitu seterusnya hingga 30 menit. Setelah selesai kawan saya ini selalu mencoba tes tenaga dalam murni yang telah dia kumpulkan selama 30 menit tersebut dengan cara, dia akan keluarkan tenaga dalamnya lalu dia akan pukul benda keras atau buah-buahan yang keras yang sewaktu tanpa tenaga dalam tidak mampu dipecahkan sekali pukul maka secara nyata dan pasti setelah latihan tersebut benda keras tadi terpecah berhamburan seperti batu menjadi pasir. Setelah sekitar sebulan dia latihan maka dimulai coba mengeluarkan tenaga dalamnya untuk mendorong benda mati yang ringan-ringan. Dulu, alhamdulillah daya dorong dan daya tarik tenaga murni dari dalam organ tubuhnya itu mampu dikeluarkan ke alam nyata sehingga benda ringan tersebut lumayan bergerak terpental, dan setahun setelah malam itu kawan saya ini sudah mampu mendorong kursi jarak jauh tanpa menyentuh tentu ini akibat dari ketekunan dan kesenangan mengelola dan mengendalikan NAPEH Nabi Daud tadi. Sungguh ini murni hasil dari ketukanan diri pribadi tanpa mantra, ayat, keyakinan dan kepercayaan apapun dari luar tubuhnya. Alhamdulillah sudah hampir 13 tahun berkah itu berlalu dan kawan saya ini bernama Daeng Baso tetap hidup sehat segar bugar hingga kemarin saya hubungi melalui telepon. Tumor otaknya perlahan-lahan mengering, lalu mengecil dan selanjutnya hilang tak berbekas selama dia latihan cara bernapas Nabi Daud ini. Kini dia telah membantu banyak orang dalam menyembuhkan penyakit kanker dan tumor dengan tenaga dalam murni organ tubuhnya. Sekali-kali dia masih berkenan mentransfer tenaga dalam NAPEH Nabi Daudnya kepada orang-orang yang memerlukan tenaga perlindungan diri yang tidak mengharuskan melakukan berbagai ritual, mantra dan bacaan. Tenaga dalamnya hanya sebagai pemicu saja dan nanti orang tersebut yang akan mengelola sendiri cara bernapas Nabi Daud ini. Orang-orang tersebut pun berbagai agama dan kepercayaan. Selama orang itu masih bisa bernapas maka pasti orang tersebut bisa memunculkan tenaga dari dalam tubuhnya tersebut, tanpa mantra, tanpa sugesti, tanpa kepercayaan apapun yang penting bersungguh-sungguh untuk memiliki perlindungan diri murni tersebut. Kini pahamlah saya kenapa Nabi Daud itu diakui dalam semua kitab suci sebagai nabi yang paling kuat, nabi yang mampu mengalahkan kekuatan fisik yang sangat besar dengan kekuatan dalam yang halus dan lembut hingga puasa untuk memperkuat bagian dalam tubuh pun hingga kini disebut puasa Nabi Daud atau mengikuti cara Nabi Daud berpuasa. Rupanya cara bernapas Nabi Daud memang paling berbeda dari cara bernapas semua nabi atau manusia lainnya. Saya juga telah melihat secara nyata bahwa jika kita ikuti saja 3 dari 7 cara bernapas Nabi Daud ini dalam sambil istirahat atau menjelang tidur secara santai maka dalam 15 menit yang namanya tenaga dalam pasti dapat kita lihat bentuk wujud nyatanya.
Apalagi jika lengkap ketujuh cara bernapas Nabi Daud ini kita lakukan, sungguh Nabi Daud itu menjadi nabi yang paling kuat tenaga dalamnya bukan karena tahayul, simsalabim atau tanpa sebab, semua itu berasal dari cara beliau bernapas dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah berikutnya akan coba saya bukakan barang 1-2 metode NOPEH Nabi Daud ini. Berikut metode tenaga dalam NOPEH Nabi Daud. Yang pertama, untuk membangkitkan seluruh tenaga murni yang ada di seluruh jaringan saraf dan urat tubuh manusia. Duduklah dalam posisi duduk berlapis duduk seperti umat muslim duduk di saat sholat. Kedua kaki berlipat ke belakang dengan ujung kedua telapak kaki berada pada daerah selangkangan belakang saudara. Setelah siap maka mulailah hembuskan napas sampai habis ujung hembusan napas melalui hidung. Untuk memastikan napas tersebut benar-benar hanya napas yang dihembus keluar tanpa ada menarik napas sedikit pun, maka letakkan jari telunjuk tangan saudara dengan posisi melintang pada lubang hidung. Dengan cara ini saudara akan dapat merasakan bahwa napas keluar terasa pada hembusan yang mengenai jari tangan yang melintang tersebut. Jika ada menarik napas tanpa saudara sadari, maka di jari tangan juga akan terasa napas tersebut masuknya. Hembuskan sampai dada saudara benar-benar kosong dari napas masuk. Saat napas yang dihembus sudah terasa sampai pada ujung napas, maka kencangkan telapak kedua kaki saudara dengan meluruskannya sekuat mungkin. Tegangkan kedua telapak kaki tersebut. Setelah napas tidak tahan lagi untuk menghirup napas baru, maka langsung hiruplah napas baru melalui mulut, jangan melalui hidung. Saat saudara menghirup napas ini, maka kedua telapak kaki yang tadi saudara tegangkan langsung saja seiring menghirup napas baru tersebut dikendurkan atau balikkan pada posisi santai seperti semula. Hiruplah napas melalui mulut tersebut secara panjang. Setelah dada penuh oleh napas baru, maka hembuskan lagi melalui hidung napas tersebut seperti saat awal tadi. Lakukan metode bernapas dengan cara seperti ini hanya selama 3 menit dan setelah itu istirahatlah selama 10 menit. Setelah istirahat maka ulangi lagi NOPEH Nabi Daud seperti ini selama 3 menit dan berhenti lagi untuk istirahat selama 10 menit. Lakukan metodenya seperti ini berulang-ulang sebanyak 7x ulangan dengan jeda berhenti yang sama selama 10 menit. Metode bernapas seperti ini pasti akan membuat jaringan saraf dan urat dalam batang tubuh si pengamal akan memancarkan listrik. Pengamal dapat merasakannya langsung, aliran listrik itu spontan muncul setelah latihan tadi. Nanti setelah sempurna cukup tegangan listrik yang bersifat energi di saraf dan urat si pengamal, maka listrik inilah yang akan si pengamal lemparkan atau tembakan kepada sasarannya, baik benda hidup ataupun benda mati. Energi listrik inilah yang akan menimbulkan induksi bantingan ataupun menyedot. Coba saudara ingat hukum kelistrikan tegangan tinggi atau kabel listrik sutet, bahwa kebanyakan orang terkena daya strum dari kabel sutet ini pasti akan terpental jatuh lalu pingsan jika jantungnya kuat, dan jika jantungnya tak kuat maka akan tewas. Nah, sebenarnya korban seperti ini bukan sama sekali menyentuh kabel sutet tersebut, tetapi berada beberapa sentimeter di bawah kabel tegangan tinggi itu. Hukum pastinya apa-apa benda yang berada 50 cm di dekat atau di bawah kabel sutet ini, maka objek tersebut akan tersedot ke atas lalu akan dibantingnya ke bawah kembali. Oleh sebab itulah korban bisa lepas dari kabel tegangan tinggi itu, karena jika tersentuh langsung kabelnya maka korban akan melekat hingga tewas pada kabel tersebut. Nah, cara kerja hukum alam ilmu pasti kelistrikan ini adalah sama dengan hukum energi tenaga dalam murni yang didapat dari cara bernapas Nabi Daud tersebut. Listrik yang bersifat energi yang terkumpul dan muncul dalam sepanjang seluruh urat saraf dan urat batang tubuh itu laksana kabel listrik biasa yang memang memiliki sifat menyimpan. Energi murni listrik itulah yang jika dikendalikan secara tepat maka ia memiliki daya mendorong jarak jauh tanpa menyentuh dan menarik benda apa saja juga jarak jauh tanpa tersentuh.
Urat dan saraf kita itu sungguh-sungguh sifatnya seperti kabel listrik biasa, dia memiliki kemampuan menyimpan, maka oleh itu jika saudara demam dan panas dalam, maka panas itu berada dalam urat dan saraf batang tubuh pembaca. Biasanya orang-orang tua kita melakukan urut atau pijat badan agar panas yang terserap oleh saraf dan urat itu diusir keluar, maka oleh itu jua orang yang akan demam panas jika dipijat badannya maka panasnya langsung turun. Harus sangat diingat energi listrik tenaga dalam yang saudara miliki dalam urat yang didapatkan melalui nopeh Nabi Daud ini benar-benar murni tenaga milik diri pribadi saudara tanpa ada satupun campur tangan energi makhluk lain. Saudara boleh melakukan apa saja tanpa pantangan apapun selama mengamalkannya, bahkan manusia yang tidak mempercayai Tuhan sekalipun atau manusia paling jahat sekalipun pasti dapat memiliki tenaga dalam jenis ini. Untuk menyalurkan atau testing seberapa besar tenaga dalam yang saudara mampu kumpulkan dalam satu kali latihan, bisa langsung saudara tes dengan cara seperti di bawah ini. Ambillah satu buah-buahan yang lumayan keras seperti jambu biji, pilih yang masih agak muda biar lebih keras. Coba saudara pukul buah tersebut dengan jenis pukulan apa saja tanpa menggunakan tenaga dalam terlebih dahulu satu kali saja. Jika tidak pecah itu pertanda buahnya benar-benar keras. Hehehe. Nah setelah latihan maka cobalah ente pukul dengan menggunakan tenaga dalam yang baru saja saudara latih dan kendalikan tadi. Seperti ini cara mengeluarkan tenaga dalam murninya. Hembuskan napas seperti awal tadi dan saat di ujung hembusan napas maka kencangkan semua urat di tubuh saudara. Setelah napas benar-benar di ujung maka hiruplah napas baru dengan cepat dan saat mulai menghirup napas ini maka hantamkan atau pukullah buah yang keras tadi. Wajib hanya sekali pukul, tidak boleh diulang dua kali. Jika tenaga dalam yang saudara kumpulkan cukup maka buah jambu biji yang keras itu pasti akan hancur berhamburan atau pecah terbelah dua dengan rapi seperti terkena pisau yang tajam, dan sesungguhnya saudara boleh buktikan dan lihat bahwa sebelum tangan saudara menyentuh buah tersebut maka buah tersebut sudah pecah. Dan ingat jangan dihantam dua kali karena jika yang pertama tidak pecah maka itulah yang asli bahwa tenaga dalam saudara belum cukup. Jika diulang maka yang kedua itu pasti bukan asli lagi, sudah bercampur dengan energi akal. Trik dan tipu daya, silahkan saudara yang testing sendiri, jangan biarkan siapapun yang memegang benda tersebut sebab seperti yang sama-sama kita ketahui hampir semua perguruan tenaga dalam saat testing pasti menggunakan trik atau teknik kimia sulap pada benda yang akan dijadikan sebagai alat tes tersebut, seperti besinya dibakar dulu, atau benda keras diberi alkohol sebelum tes berlangsung, dan ada ratusan trik sulap lagi. Oleh sebab itu tadi saya katakan benda tesnya itu tidak boleh dipegang oleh siapapun, agar tenaga dan testingnya benar-benar murni. Melatih mengerahkan atau melemparkan tenaga dalam tersebut untuk objek-objek jarak jauh tanpa menyentuh. Teknik pasti sangat berguna untuk self-defensif atau pertahanan diri dari segala bentuk tindak pidana fisik atau penyerangan non-fisik. Efek dari teknik ini yang biasanya membuat orang yang mengarah kepada saudara untuk mengancam akan terpental tanpa disentuh. Teknik ini juga dapat saudara aplikasikan untuk mengirimkan energi tenaga dalam murninya kepada siapa saja dalam jarak yang sangat jauh hingga ratusan ribu kilometer. Saudara bisa memasukkan dan menyusupkan pesan dan kehendak saudara dalam jaringan tenaga dalam yang tengah ente lemparkan kepada objek yang jaraknya ratusan ribu kilometer tersebut. Boleh jadi seperti kehendak pengasihan, kehendak wibawa, kehendak mantra-mantra atau ayat-ayat apa saja. Ingat hal ini hanyalah susupan saja atau tenaga dalam murni tersebut saudara campurkan dengan energi mantra atau ilmu gaib saudara. Nah begini cara melatih menggerakkannya. Siapkan sebuah bambu biasa yang sudah saudara belah dan ditipiskan belahannya.
Maksudnya bilah bambu tadi saudara belah hingga menjadi tipis dan lentur mudah dibengkok-bengkokkan, kenapa harus bambu? Titik tanda tanya. Ya karena bambu adalah benda alam yang sangat mudah menyerap energi apa saja. Setelah bilah bambu tipis ini siap maka tancapkanlah di tanah, tancapkan agak dalam dan kuat agar nanti saat saudara tarik atau bengkokkan ke belakang tidak terlepas dari tancapannya. Setelah siap maka jongkoklah atau boleh juga duduk di dekat bilah bambu tersebut, ukur jarak senyaman mungkin agar tidak membahayakan wajah saudara saat latihan ini. Setelah siap maka hembuskanlah napas kembali melalui hidung hingga ujung napas maka kencangkan urat dan saraf di tubuh saudara. Lalu hirup napas dan kendurkan urat-uratnya, lakukan olah seperti ini selama 3 menit. Setelah mulai terasa aliran listrik di urat-urat tubuhnya maka bentangkan telapak tangan kanan ke hadapan bilah bambu tadi. Dan tangan kiri menarik atau mendorong bilah bambu tersebut, ingat jangan terlalu kuat menarik atau mendorongnya. Setelah itu lepaskan bilah bambu yang tadi saudara tarik atau doring tersebut maka secara otomatis bilah bambu itu akan bergerak ke arah telapak tangan saudara. Saat bilah bambu itu bergerak elastis ke arah telapak tangan kencangkan urat yang ada di jari telapak tangan saudara tersebut, lalu lihat hantaman bilah bambu itu, paling banter bilah itu akan tertahan beberapa sentimeter tidak menyentuh telapak tangan saudara. Ini jika tenaga dalam saudara masih sedikit. Jika tenaga dalamnya kuat maka bilah bambu itu akan memantul kembali ke belakang yang secara logika seharusnya bilah bambu itu akan menghantam telapak tangan saudara tersebut. Latihan ini paling murni untuk membuktikan keaslian dari tenaga dalam murni diri pribadi saudara tersebut. Selain dari tenaga dalam murni napas Nabi Daud ini pasti tidak akan bisa dites dengan cara seperti ini. Testing dan cara menggerakkan tenaga dalam untuk jarak jauh yang kedua. Hembuskan napasnya sampai pada ujung napas dan saat sudah hampir habis hembusan napasnya kencangkan urat dan saraf di tubuh saudara, lalu hiruplah napas baru melalui mulut. Saat bersamaan menghirup napas maka kendurkan urat dan saraf telapak tangan tersebut sambil pukulkan ke batang pisang atau pohon kelapa. Lihat apa yang terjadi pada buah kelapa yang berada di ujung pohon tersebut. Tata cara menggerakkan tenaga dalam seperti yang saya bukakan ini dapat saudara gunakan sebagai metode untuk menyalurkan tenaga dalam ke tubuh orang lain sebagai jalur pengobatan atau mengobati makhluk lainnya. Metode NOPEH Nabi Daud yang kedua, tenaga dalam otak. Cara bernapas Nabi Daud yang kedua ini mampu membangkitkan tenaga dalam bagi otak dan pikiran si pengamal. Di dalam otak itu ada namanya induk hormon yang berfungsi sebagai pusat pengendali sekaligus membentuk suplai berbagai cara berpikir manusia. Otak memiliki tenaga dalam yang paling besar dari seluruh tenaga dalam pada batang tubuh manusia. Dengan terbangkitnya induk hormon pada otak yang aktif oleh dorongan tenaga dalam yang memancar pada otak tersebut maka hormon inilah yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa. Stres dan mengalami ketakutan yang tidak logis akan kehidupan dan cara berpikir orang tersebut. Metode ini sangat ampuh untuk mengobati orang-orang yang memiliki kelainan dalam cara berpikirnya, merasa sangat lemah, selalu merasa bahwa orang lain menipu dan menjahatinya, kehilangan kesadaran diri sehingga lupa segala kemampuan diri yang sudah dia miliki, selalu merasa bahwa dirinya disantet atau disihir orang lain. Pikirannya selalu kacau balau dan yang pasti orang yang induk hormon dalam otaknya sangat sedikit biasanya selalu merasa dirinya sial atau apes. Nah, bagi pembaca yang merasakan mengalami gangguan otak seperti ini maka sangat efektif melakukan metode NOPEH Nabi Daud yang kedua ini tanpa perlu mantra, ayat maupun ritual kebatinan. Berikut di bawah ini metode bernapasnya yang diwariskan oleh Nabi Daud tersebut. Berbaringlah santai dengan semua tubuh lurus dan kedua kaki rapat membujur.
Setelah ini maka angkatlah kedua kaki ke atas dan berilah ganjalan pada kaki tersebut sehingga kini posisi tubuh menjadi miring dengan kaki lebih tinggi dan kepala tetap di lantai. Posisi ini akan membuat darah akan naik ke otak karena kepala lebih rendah dari kaki posisinya. Setelah siap maka mulailah lakukan metode bernapasnya, hirup napas dari mulut seperti kita tengah menghirup rokok atau air minum menggunakan pipet atau pipa kecil air minum. Menghirup napas melalui mulutnya lakukan sepatah-sepatah atau berhenti-berhenti sebanyak 4x hirupan. Setelah terhirup semua napas maka hembuskan napas tersebut melalui hidung dengan lembut. Lakukan metode ini hanya selama 3-5 menit, tidak boleh lebih. Saudara pembaca akan merasakan hawa dingin yang akan mengalir ke bagian otak dan kepala saudara. Setelah 5 menit, maka berhentilah selama 5 menit juga dan setelah itu lanjutkan kembali seperti awal hingga ulangan tersebut sampai selama 30 menit. Saat bernapas Nabi Daud seperti ini posisi tangan tetap lurus ke bawah dengan santai. NOPEH Nabi Daud yang ketiga ini adalah tenaga dalam darah yang sungguh sangat tepat guna untuk menetralisir gula DARAH-DIABETES. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit gula atau diabetes adalah penyakit yang sangat membahayakan dan sepanjang sejarahnya belum pernah sembuh oleh tim medis. Yang ada hanya bertahan tidak terasa sakit selama beberapa waktu dan selanjutnya akan kambuh lagi. Penyakit gula adalah penyakit darah di mana pankreas tidak mampu lagi memproduksi dan menembakkan insulin, sejenis energi panas maksimal ke dalam aliran sel darah. Kendala ini akan menyebabkan darah mengalami kekurangan zat besi di mana zat besi ini adalah antibodi yang paling utama bagi tubuh manusia. Ada banyak sekali jenis penyakit diabetes ini dalam ilmu kedokteran apalagi dalam ilmu tradisional sehingga pada zaman dahulu penyakit ini disebut penyakit karma turunan karena dasar kambuhnya memang jalur turunan sedarah. Bahayanya adalah penyakit ini akan membuat darahnya sangat lama mengering atau mengalami perbaikan sel kulit sehingga jika ia terluka sedikit saja maka sembuh dan keringnya luka tersebut akan sangat lama bahkan luka sekecil apapun jika berada di tubuh orang yang terkena penyakit gula besar kemungkinan akan menjadi luka besar dan membusuk sebab bakteri luka akan berkembang biak dengan subur tanpa ada lawannya sebab zat besi antibodi tubuhnya sudah sangat lemah. Hal seperti ini biasanya yang mengakibatkan kematian saat orang tersebut dioperasi. Mau tidak mau si penderita harus menggunakan obat-obatan tanpa operasi dan perlu diingat obat-obatan chemical tersebut jika dikonsumsi dalam jumlah waktu yang lama akan memakan ginjal, membuat ginjal terkikis sehingga akan menyebabkan penyakit lain yang juga sama berbahayanya dengan penyakit diabetes. Apakah berserah diri pada kematian? Tentu saja tidak sebab nyawamu adalah tanggung jawabmu. Tuhan hanya menentukan penciptaannya, memberi nyawa tersebut dan menerima nyawa itu saat pulang. Anda, saya, kita diserahkan bulat-bulat oleh Tuhan untuk mengelola nyawa kita tersebut secara utuh. Sesungguhnya dalam Sirat Tuklaman Patih, Nabi Sulaiman menurut orang Bunian, pernah mengalami penyakit darah seperti ini sebagai seorang nabi yang Tuhan serahkan berbagai kemampuan menguasai makhluk lain maka beliau memanggil tabib yang paling handal golongan jin, golongan manusia dan golongan hewan-hewan untuk menemukan obat yang tepat namun tak satu pun mereka mampu menyembuhkannya hingga datanglah seorang tua dari golongan manusia yang mengatakan bahwa kenapa Sulaiman tidak meniru pengobatan bapaknya yaitu Daud. Nabi Daud memiliki cara bernapas khusus yang telah membuktikan beliau sehat sampai sakratul maut. Nabi Daud ini mati dalam keadaan sehat segar bugar. Beliaulah manusia yang berkeyakinan bahwa saat pulang kepada Tuhannya wajib dalam keadaan sehat sedia kala seperti saat awal diberikan hidup oleh Tuhan. Nah, singkat kaji, Nabi Sulaimanlah manusia kedua yang bernapas dengan cara bernapas Nabi Daud untuk kesembuhan penyakit darahnya tersebut.
Kurang lebih dalam 44 hari penyakit gula Nabi Sulaiman sembuh secara bertahap secara positif. Cara bernapas ini disimpan oleh tabib golongan jin bernama Kaharam. Dia sembunyikan dan hanya diajarkan kepada manusia-manusia penghamba jin, tentu dengan sudah sang jin tambah-tambahi mantra atau ayat-ayat yang sepertinya ayat-ayat Tuhan atau dewa-dewi. Inilah akhirnya yang membuat pernapasan tenaga dalam itu berubah dari aslinya kepada yang dipenuhi mantra ayat dan sugesti, sedangkan cara bernapas Nabi Daud yang asli tetap mereka amalkan secara pribadi, dan cara bernapas ini jualah yang besar kemungkinannya bangsa jin memiliki umur yang sangat panjang dengan batas sehat jasmaninya juga sangat lama dan panjang. Sungguh cara bernapas seorang nabi terkuat ini telah pernah membuat makhluk Tuhan seru sekalian alam menjadi kuat dan sehat dalam waktu yang sangat lama. Anda dan saya adalah sebagian orang yang patut bersyukur bahwa jalan untuk sehat dan menikmati kesehatan hidup itu ternyata tidaklah semahal obat-obatan manusia sekarang. Sehat itu nikmat. Menikmati hidup sehat adalah sebagian bahkan lebih dari separuh tanda Anda dan saya beriman kepada Allah seru sekalian alam. Menyehatkan badan itu adalah ibadah tauhid. Nah, begini cara bernapas Nabi Daud untuk membangkitkan tenaga dalam darah yang sangat efektif untuk mengobati penyakit gula darah bagi siapa saja yang mengalaminya tanpa batas ruang dan waktu, suku dan ras, agama dan kepercayaan. Posisi badan tertelungkup di lantai. Berilah alas pada lantai tersebut dengan tikar atau karpet dan pastikan tikar dan karpet itu bersih dari pasir dan kotoran lain. Kedua tangan angkat ke atas dan menempel di lantai. Semua jari kedua kaki menancap berdiri pada lantai. Dengan posisi seperti ini telapak kaki saudara tidak menempel di lantai, dan lutut kedua kaki benar-benar pastikan menyatu menyentuh tikar atau karpetnya. Setelah dalam posisi ini maka tenaga dalam nopeh Daud yang ketiga ini sudah bisa dimulai dengan cara hembuskan napas dengan panjang dan pelan dari mulut ke arah lantai. Setelah pada ujung hembusan napas maka bagian selangkangan atau tepatnya dubur anus dikencangkan sehingga udara dari lambung saudara tidak dapat keluar atau bocor karena dubur atau anus sudah saudara kencangkan. Kencangkan sekitar 10 detik lalu hiruplah napas baru tetap melalui mulut. Saat napas sudah terasa masuk ke dada maka kendurkan kembali urat-urat di sekitar dubur saudara. Metode pengencangan dan pengenduran dubur ini akan menyebabkan pankreas saudara mengeluarkan insulin, yang mana insulin ini akan masuk ke tulang dan menjadi energi yang sangat dibutuhkan oleh pankreas tubuh saudara. Pankreas saudara yang sudah dipenuhi energi panas inilah yang bekerja menetralkan gula darah saudara. Selanjutnya setelah napas memenuhi dada maka hembuskan kembali keluar melalui mulut dan begitu seterusnya seperti awal tadi. Saat napas memasuki dada perut jangan mengembung agar napas yang masuk itu dominan berada dalam dada, tidak banyak bocor ke perut. Lakukan metode bernapas seperti ini hanya selama 5 menit jangan lebih. Setelah latihan selama 5 menit tersebut maka berhentilah selama 5 menit pula, dan saat istirahat ini posisi tubuh tetap tertelungkup. Setelah itu lanjutkan kembali metode nopeh Nabi Daudnya seperti di awal tadi dengan jangka waktu yang sama. Ulangi hingga 7x ulangan. Setelah selesai maka saudara boleh beraktivitas seperti biasanya. Teknik bernapas ini paling tepat untuk mengobati penyakit diabetes. Dilakukan sekitar jam 12 hingga jam 1 siang atau sesudah sholat zuhur. Insya Allah akan saya lanjutkan di lain waktu nopeh Nabi Daud lainnya. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang memiliki khasiat sangat dahsyat. Salah satunya adalah bisa membangkitkan tenaga dalam yang berguna untuk perlindungan diri. Berikut cara membangkitkan tenaga dalam dengan metode Asmaul Husna. Tenaga dalam Asmaul Husna memiliki beberapa tingkatan. Silahkan lakukan amalan berikut dari tingkat 1 hingga 3. Amalan tenaga dalam tingkat 1. 1.
Baca syahadat 1x. 2. Lakukan pernafasan segitiga yaitu tarik nafas dalam-dalam, tahan nafas di perut sambil membaca Allahu Akbar sebanyaknya, lalu lepaskan nafas. Ulangi minimal 3x. 3. Dibaca setiap habis sholat fardu atau saat santai, kalau bisa dalam keadaan wudhu. 4. Lakukan sampai minimal 9 hari tanpa putus. Untuk seterusnya Anda bisa amalkan minimal 1x dalam sehari. Manfaat tingkat 1 ini adalah sebagai perisai gaib dari serangan non-fisik, santet, sihir, tenung, DCB. Amalan tenaga dalam tingkat 2. 1. Baca, Ya Fata'ahu Ya Qawiyu, 21x. Wama Romaita is Romaita walakinaulaha Roma, 9x, Surah Al-Anfal 17. 2. Minimal dibaca setelah subuh dan asyar, lebih bagus setiap selesai sholat fardu, saat membaca surah Al-Anfal 17. Bayangkan diri kita memancarkan sinar membentuk benteng perlindungan diri ke arah 8 penjuru dan ke arah atas 9 arah penjuru. 3. Setelah membaca keduanya, tarik nafas dalam-dalam dengan visualisasi batin seolah menarik kekuatan yang bersumber dari kuasa Allah SWT. Tahan nafas sambil membayangkan kekuatan tersebut tersimpan dalam tubuh. Jika sudah tidak kuat maka lepaskan nafas.